Oke, jumpa lagi bersama saya Andi Servis. Kali ini kita akan membahas sebuah Magicom merek Miyako dengan kendala yaitu mati total ya. Ini Magicom mati total ya. Oke, langkah pertama, ini video diperuntukkan untuk pemula ya, untuk yang baru belajar menservis atau untuk orang awam yang iseng-iseng pengen mencoba memperbaiki sendiri karena Magicomnya mati, mau masak tidak bisa. Oke, semoga dengan menonton video ini bisa membantu Anda sehingga Anda bisa kreatif atau bisa memperbaiki Magicomnya sendiri di rumah tanpa perlu membawa ke tukang servis. Karena ini kalau untuk yang suhu-suhu atau yang udah berkecimpung di dunia elektronik tentunya sangat gampang ya untuk memperbaiki sebuah Magicom yang mati total. Tapi bagi orang awam atau orang rumahan yang nggak tahu sama sekali tentang elektronik, ketika Magicomnya mati ya panik, aduh Magicom masih baru kok mati gitu kan, mau beli juga harganya lumayan. Oke, simak video ini baik-baik, semoga tidak gagal paham atau salah. Oke, pertama-tama kita coba dulu colokan ya. Ini ada wattmeter untuk mendeteksi apakah dia elemennya bekerja atau tidak. Kan kita colokkan. Nah, kita colokkan di sini. Jeder. Nah, diem saja ya, tidak ada tanda-tanda Magicom hidup. Lampu juga mati total, lampu standby dan lampu memasaknya. Nah, itu. Wattnya juga tetap tidak naik, yang seharusnya wattnya naik sekitar 50 watt kalau dia posisi standby atau posisi menghangatkan. Lalu kita turunkan di sini yang seharusnya wattnya di 350-an watt, namun ini tidak ada reaksi ya, dan artinya ini Magicom mati total. Oke, tanpa berbelit-belit mari kita bongkar dan akan saya tunjukkan kerusakannya di bagian apa dan apa saja yang perlu diganti. Oke, karena ini mati total, tentunya kalau kita ukur pakai multitester ini seperti ini untuk mengetahui hambatannya ya tentu tidak ada hambatannya ya, karena ini mati total. Ini kan saya ukur pasti tidak ada hambatannya. Nah kan tidak ada hambatannya. Oke, langkah pertama yaitu kita bongkar dulu Magicomnya. Ini enaknya kita bongkar di mana guys? Nah, kayaknya di sini saja ya, kita nyari tempat yang terang dulu supaya kameranya terlihat jelas. Oke, kita bongkar di sini, di bawah saja ya. Ini ada baut di belakang, di bawah. Bautnya kita lepas, biasanya di samping juga ada bautnya. Nah, ini di samping ini juga ada bautnya, kita lepas juga. Setelah terlepas, ini bisa kita congkel atau bisa kita tarik. Nah, ini kan masih berat, berarti perlu kita congkel dengan benda yang tipis. Nah, ini gergaji besi untuk nyongkelnya. Kalau susah bisa diketok langsung juga bisa. Nah, sudah terlepas. Kita lepas dulu ini tutupnya. Nah, oke, beginilah nampaknya. Masih kinclong ya ini ya. Nah, masih kinclong. Switchnya ini juga masih main bunyi cetik-cetik. Nah, kadang bisa jadi dari ininya yang disemutin ya, banyak semutnya sehingga saklarnya tidak main. Itu menyebabkan Magicom tidak bisa memasak karena saklarnya tidak nyambung, banyak semut. Nah, ini tadi karena kerusakannya mati total, artinya ini bius ini putus. Ini ada biusnya di dalam ini, bius 160 derajat ya, ini bius. Nah, ini kita ganti untuk biusnya. Lalu setelah bius diganti, kita ganti termostat yang tengah ini. Nah, jadi ini gagal off ya, atau gagal jepret atau telat jepret ya ketika buat masak. Jadi bius memutus ya, karena ini biusnya itu. Nah, ini kita lepas, kita ganti. Nah, jadi ini permasalahannya ya. Jadi ini ketika ditekan kena panci, nah kan dia nahan. Nah, cuman ini udah nggak main ya ketika nasi udah buat masak, airnya udah habis, nasi udah matang, dia telat jepretnya.
Nah, telat begininya sehingga output panas, mendeteksi elemen kelewat panas sehingga biusnya putus, bius yang di sini ya. Nah, ini biusnya putus. Jadi langkah pertama kita ganti termostat bulatnya, lalu setelah itu kita ganti biusnya. Bang, yang ini harganya berapa? Ini harganya kalau di online murah ya, sekitar 5 ribuan. Kalau kita beli di toko langsung harganya 15.000, 10.000 sampai 15.000 untuk termostat bulatnya. Sedangkan Vios ini kalau kita beli di online sekitar 2.000, kalau kita beli di toko sekitar 5 ribuan. Nah, jadi hanya sekitar di bawah 20.000. Dengan Anda menonton video ini, Anda praktekkan, maka Anda bisa menservis Magicom Anda sendiri tanpa ke tukang servis. Oke, teman-teman, kita lepas jalur Viosnya ini. Lepas biusnya. Ini udah pasti mati ya. Ini akan saya coba tes pakai tester ya. Nah, ini. Tuh kelihatan kan ya. Nah, biasa dikali di buzzer aja biar bunyi kalau nyambung. Nah, ini kan bunyi kalau nyambung. Kita ukur, ini pasti putus 100%. Nah, kan putus kan, tidak bunyi. Harusnya kalau nyambung kan bunyi. Nah, nih biar kelihatan. Nah, ini kan menyala kalau nyambung. Nah, mati. Langsung saja kita ganti fuse-nya dan termostatnya. Ini termostat kaki 2, maka kita gantinya dengan kaki 2. Ini kebetulan kemarin baru datang lagi barangnya. Nah, ini kaki 2. Ini yang lama, ini yang baru ya, sama persis. Nah, oke, kita ganti. Ini masangnya dari atas. Nah, masukkan di sini ya. Nah, kuping-kupingnya kiri kanan ini ya nanti ada petunjuknya ya. Nah, di sini. Nah, masukin dulu. Nah, ini kupingnya ini tadi fungsinya untuk menahan. Nah, ini kita bengkokkan. Ini kita bengkokkan, luruskan lah. Nah, ini kan udah menahan ya. Ini kuping yang ini tadi ini udah menahan sehingga dia tidak nyoplok ke atas ya. Nah, kita luruskan. Nah, oke, setelah itu tengahnya ini kita pasang. Tengahnya. Ini kita pasang. Benar, tak dekatkan. Fokus. Nah, oke, sekarang kita pasang tengahnya ini. Nah, ini kan kalau posisi begini nggak bisa diputar ya, udah karena udah ngunci. Jadi ini tadi ini dilepas dulu lagi. Nah, masuk tekan. Nah, ini kan lepas. Nah, kita putar lagi untuk ngepaskan ininya dulu, masukin yang tengahnya dulu ini ke sini. Nah, habis itu udah masuk kan, kita putar. Kita dulu, kita tahan. Kita putar. Nah, kan udah ngunci nih, udah melintang ya. Nah, habis itu kita masukkan termostatnya, kita tekan ya dari dalam. Nah, ini kita paskan kuping-kupingannya ini. Nah, begini. Lalu kita paskan lagi sebelahnya. Nah, sebentar, kita luruskan pakai tang ya. Biar rapi. Nah, ini tadi kita luruskan. Nah, bengkong. Nah, intinya, nah ini masih lepas, berarti kurang apa? Kurang bengkong keluar. Nah, oke, kita lepas. Nah, dia udah nyangkut, tinggal ngelurus-ngelurusin biar dia rapi. Nah, pastikan dia ditekan, dilepas, nggak coplok ya. Ini kan kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas. Nah, udah nggak lepas ya, karena ini udah mengait ya kiri kanannya, dan ini juga udah mengait juga ini. Nah, oke, pemasangan termostat bulatnya sudah beres.
Kita tutup lagi begini nih, dalamannya tuh udah presisi, bulatnya pas di tengah-tengah. Kita tutup lagi. Nah, lalu kita pasang fuse-nya. Fuse-nya ini kita pasang. Kita ganjel. Nah, oke, lalu fuse-nya. Fuse-nya jangan lupa ya, kalau kita langsung pasang lagi ya tentunya nggak menyala karena fuse-nya putus. Ini jangan sekali-kali dijemput ya, kan ini cuman menyambung langsung aja sini bisa kan? Emang bisa, tanpa fuse bisa. Cuman apabila ini ada kerusakan, dia tidak mau jepret atau pancinya nggak pas, terus dia tetap dipaksa masak sehingga elemen over panas tidak mau memutus, ini nggak mau memutus, fuse nggak mau mati, ini bisa gosong semua item, bahkan meleleh sampai di casing-casingnya ini, tutupnya ini bisa meleleh ya. Jadi penting sekali fuse Magicom ini berperan ya, karena dia melindungi elemen ini dari overheat atau over panas ketika terjadi kegagalan pemutusan arus pada termostat yang bulat ini. Nah, jadi ini kita pasang, kita putus dulu, jedet. Nah, kita lihat dia menggunakan berapa derajat. Umumnya menggunakan 160. Nah, ini menggunakan 157 derajat Celcius ya. Oke, kita ganti. Sebentar, kita carikan dulu penggantinya. Oke, nah ini obatnya. Ini 250 nih fuse setrika ya, gosokan. Nah, ini yang cocok ya 150, 150, 180 ya, ini fuse Magicom ya. Oke, kita pasang. Ini kita bengkokkan sisa potongan tadi. Nah, udah kebengkokkan, lalu ini juga kita bengkokkan. Nah, sama-sama membengkok, lalu kita kaitkan, lalu kita kencangkan jepitannya, bengkokannya kita kuatkan supaya saling menggigit ya. Nah, ini kan kita bengkokkan dengan yang kuat pakai tang. Nah, ini kan udah kencang, lalu yang ini kita tambahin lagi, jepitkan lagi. Nah, udah kencang. Ini jangan disolder ya, kalau solder meleleh timahnya nanti, kan ini panas ini. Nah, kita kasih pelindung lagi. Oke, beres seperti semula. Nah, lalu kita ujungnya kita bengkokkan lagi supaya bisa bautnya bisa menjepit. Nah, bengkong seperti ini. Nah, sama kayak tadi aslinya kan, dibengkongin sama pabriknya. Lalu kita cantolkan di bautnya, kaitkan di sini. Bentar, ini kamera kok ngebut. Nah, oke, lalu kita kencangkan lagi. Nah, sudah kencang. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup kembali Magicomnya. Ini kita pasang di sini. Nah, gini, lalu kita tutup. Nah, sudah beres, sangat cepat. Nah, oke, pastikan keliling muter udah rapat. Nah, oke, lalu bautnya kita pasang lagi, pasang. Nah, satunya lagi. Ini sudah beres ya. Sangat cepat sekali ya, aduh. Karena ini memang gampang ya. Jadi walaupun pemula, saya rasa kalau nonton video ini dari awal sampai habis bisa menangani Magicomnya sendiri ya. Oke, kita baut lagi di sini, balikin lagi ke sedia kala. Nah, oke, saatnya kita pengetesan atau pencobaan. Nah, tak dulu silau. Nah, oke, di bawah aja kali ya. Nah, oke, langsung kita colokkan. Kalau tadi kan tidak ada konsumsi arusnya ya, karena
fuse-nya putus ya. Sekarang kita coba colokkan ya. Nah, ngeblur padahal siang tapi kok gelap. Oke, ini masih nol, kita matikan aja dulu ya. Nah, kita tancapkan, lalu kita on kan. 75 watt. Nah, ini sudah menyala ya, tuh menyala kuning. Lalu kita geser ke bawah, kita tahan ya karena nggak ada pancinya. Kalau nggak kita tahan akan kembali lagi ke atas. Nah, 389 watt. Oke, ini sudah ada konsumsi arusnya, artinya elemen sudah bekerja. Nah, ini posisi standby. Kalau kita turunin kan dia memasak, maka wattnya akan menaik menjadi 391 watt ya, hampir 400 watt ini Magicom ya. Sedangkan ini posisi standby-nya di 75 watt. Oke, ini sudah berhasil kita cabut. Ini kita pegang sudah anget ya. Nah, kita pegang, nah, udah anget kan. Nah, sudah hangat. Ya, mantap. Oke, jadi kesimpulannya, cara memperbaiki Magicom yang kendalanya mati total, yaitu ada dua komponen yang kita ganti. Pertama, termostat bulatnya ini yang tengah. Kedua, fuse-nya kita ganti juga. Jadi ini rusak, gagal memutus, itu menyebabkan ini putus ya. Jadi kalau bisa ini diganti ya. Ini kadang ada yang nggak diganti sama orangnya. Jadi ntar nggak lama mati lagi kalau ini nggak diganti. Karena ini udah mulai nggak normal ya. Ini cara kerjanya itu, ini ada magnetnya. Kalau kita tekan sini dia akan lengket. Nah, magnet ini kalau terkena panas dia akan melepaskan ini. Daya lengketnya akan hilang, ini akan naik lagi. Nah, begitu ya. Nah, ini kalau kita tekan dia nempel. Kalau ini kita panasin, kena panas elemen, maka dia akan melepas ininya. Nah, daya lengketnya akan hilang sehingga jepret. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment channelnya YouTube Fik Andi. Semoga video ini bermanfaat. Salam solder panas.